warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal azizul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus siyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-istiqamah khairun min alfi karamah. Shadaqallahul 'azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillahi rabbil alamin. Bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada sore hari yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan satu buah tausiah singkat tentang pentingnya keistiqomahan di dalam beribadah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda di dalam satu hadisnya yang berbunyi al-istiqomah khairun min alfi karamah. Konsisten, istiqomah itu 1000 kali lebih baik daripada karamah. Istiqomah di dalam ibadah, istiqomah di dalam silaturahim, istiqomah di dalam berjihad adalah sesuatu yang Allah dan Rasulullah gambarkan di dalam hadis ini. Bagaimana Rasulullah mengatakan tadi, satu istiqomah lebih mulia, satu istiqomah lebih istimewa, satu istiqomah lebih baik daripada 1000 karamah. Karamah itu adalah sesuatu ataupun kehebatan yang Allah berikan hanya untuk orang-orang tertentu, seperti wali-wali Allah, ulama-ulama, dan hanya orang-orang tertentu saja mendapatkannya. Lalu jika kita dengan satu istiqomah saja beribadah, contohnya di dalam puasa, contohnya di dalam salat, istiqomah kita mengerjakan apa yang Allah perintahkan, maka insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang mulia, orang-orang yang istimewa di mata Allah, bahkan lebih baik daripada 1000 karamah yang digambarkan oleh Rasulullah SAW. Kita lihat bagaimana istiqomahnya seorang Sayyidina Abu Bakar Siddiq ketika beliau istiqomah menjaga Rasulullah, istiqomah membela dakwahnya Rasulullah, sehingga sampai Rasulullah SAW menggambarkan dalam satu hadisnya, lawuzina imanul Abi Bakrin bi imanil ummati larajahu bi imanil Abu Bakrin. Saking luar biasanya seorang Sayyidina Abu Bakar Siddiq, istiqomahnya di dalam menjaga Rasulullah, menjadikan Abu Bakar Siddiq menjadi orang yang telah dijamin oleh Rasulullah SAW masuk ke dalam surga. Bahkan di dalam satu hadis saya bacakan tadi, diumpamakan, diibaratkan oleh Rasulullah, kalaulah seandainya ditimbang amal kebaikan Abu Bakar Siddiq dengan amal kebaikan seluruh umat, maka akan menanglah larajahu bi imanil Abu Bakrin, maka akan menanglah timbangan amal kebaikan Abu Bakar Siddiq. Itulah istiqomahnya seorang Abu Bakar Siddiq, istiqomahnya seorang Abu Bakar Siddiq dalam membela dakwah, dalam memperjuangkan Rasulullah SAW, yang mana harus kita ikuti istiqomahnya. Istiqomah Abu Bakar Siddiq harus kita jadikan istiqomah di dalam diri kita. Bagaimana Abu Bakar Siddiq saja mampu membela di antara Rasulullah SAW, lalu bagaimana dengan kita? Haruskah kita istiqomah? Ya, istiqomah yang harus kita lakukan adalah menjaga di antara para ulama kita, menjaga para guru-guru kita, para murabbi kita, para syekh-syekh kita, wali-wali Allah. Maka insya Allah akan menjadikan kita sebagai golongan orang-orang yang akan dibangkitkan dari kubur sama dengan mereka nanti. Mudah-mudahan tausiah singkat ini mengajarkan kepada kita tentang pentingnya istiqomah yang saya gambarkan tadi, bagaimana seorang Abu Bakar Siddiq di dalam memperjuangkan dakwah Rasulullah SAW, bahkan namanya diabadikan dalam hadis Nabi karena luar biasanya dalam membela dakwah Rasulullah, hingga Rasulullah pun terkagum-kagum kepadanya. Sehingga keistiqomahan, keluar biasaan, keteguhan seorang Abu Bakar Siddiq karena istiqomahnya menjaga Rasulullah, menjadikannya sebagai golongan orang-orang yang telah dijamin masuk ke dalam surga oleh Rasulullah SAW, seperti yang dimaktubkan di dalam kitab Ar-Riyad An-Nadhirah fi Manaqibil Asyarah tentang 10 orang yang telah dijamin masuk ke dalam surga. Salah satunya adalah Abu Bakar Siddiq. Mungkin inilah yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.